Pernah nggak sih kalian buang sampah kalian secara sembarangan, terus kalian mikir, alah cuma satu sampah doang. Coba kamu bayangin, bagaimana jika 1 juta orang berpikir yang sama dengan kalian. Halo semuanya, kami dari kelompok The Baby Girls ingin menyampaikan tentang hal yang sangat dekat dengan kita, yaitu sampah. Saya Dominika dengan NIM akhir 185 dengan teman saya Dewa dari NIM 217 dengan teman saya Amata dengan NIM akhir 218. Saksikan videonya, dadah! Setiap hari, Yogyakarta menghasilkan lebih dari 1.500 ton sampah dan sebagian besar tidak terkelola dengan baik. Kami melakukan observasi langsung di sekitar kampus. Salah satu yang kami temui adalah ini. Masalahnya, masyarakat belum bisa memilah sampah karena yang pertama, kurangnya edukasi, fasilitas terbatas, dan masih banyak yang cuek. Kami juga bertanya ke salah satu petugas kebersihan di kampus. Kata mereka, katanya gini, kadang sampah plastik, kertas itu dicampur makanan, ada yang saus, ada yang minum-minuman seperti teh, kopi, campur jadi kalau mau dibilang nggak laku kalau kertas itu. Pahit biasanya. Ya, susah jadinya. Kalau makanan udah kering-kering dengan pendekatan desain tinggi, kami memulai dari tahap empati, define, ideate, prototype, dan juga testing. Dari wawancara dan observasi, kami menyimpulkan bahwa kurangnya fasilitas dan minimnya edukasi pemilihan. Maka dari itu, kami merancang ide seperti membuat poster digital yang dimana kita memposting di Instagram. Yang kedua, kami memanfaatkan barang bekas seperti peralon dan botol bekas, dimana kita menjadikan peralon dan botol bekas ini menjadi pot tanaman. Dan yang terakhir, memberikan label terhadap tempat sampah yang dimana sesuai dengan jenisnya. Kami merancang prototipe di sekitar lingkungan kami. Nah, pertamanya kan ide kami berada di lingkungan sekitar seperti RT, RW, dan sekitarnya. Tapi, kami mengambil di lingkungan yang benar-benar dekat banget dengan kami, yaitu di lingkungan kos kami. Nah, kalau di kos saya, Dominika, tempat kos saya itu sampahnya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sampah residu, sampah plastik, dan juga sampah kertas. Kenapa sih kok kos saya bisa tempat sampahnya itu dipilah-pilah atau dibeda-bedain? Karena sebenarnya kos saya itu banyak permasalahannya, guys. Yang pertama tentang sampah. Itu tuh bener-bener ribet banget di grup WA kami. Jadi ibu kos kami itu menyarankan bahwa tempat sampah kami itu dibagi menjadi 3. Dan ini adalah fotonya. Sedangkan di kos saya, Dila, itu di tiap kamar sudah disediakan tempat sampahnya masing-masing. Jadi tidak boleh anggota kos itu menggunakan tempat sampah yang sudah disediakan di tiap kamar tersebut. Karena satu tempat sampah itu menjadi tanggung jawab tiap individu di kos tersebut. Nah, selain itu, sering juga ada permasalahan terkait sampah, entah karena ada yang membuang sampah di tempat sampah orang lain dan ada yang sembarangan. Nah, itu akan kami diskusikan melalui grup WhatsApp. Nah, berikut adalah dokumentasi dari kos saya. Di kos saya, Amata, dimana kosnya itu sudah menyediakan tempat sampah gitu loh. Jadi setiap para anggota kos itu sudah tidak bingung lagi ketika ingin membuang sampahnya. Solusi pengolahan sampah bisa kita mulai dari hal yang kecil, misal menggunakan tumbler sendiri atau membawa tas belanja. Nah, dengan prinsip 3R, yang pertama reduce, itu mengurangi sampah sekali pakai. Yang kedua ada reuse, yaitu menggunakan kembali sampah-sampah yang masih bisa kita gunakan. Dan yang ketiga ada recycle, yaitu mendaur ulang barang bekas menjadi barang baru. Tapi lebih penting dari semua itu adalah
kesadaran kita karena sebanyak apapun inovasi, jikalau masyarakatnya itu masih cuek, ya percuma saja. Sampah bukan cuma urusan membuang yang benar, tetapi soal mengubah pola pikir, kebiasaan, dan juga sistem. Kami percaya bahwa langkah hari ini bisa mengubah untuk masa depan. Mari kita mulai Dari rumah, dari diri sendiri. dari sekarang. Terima kasih, semoga video ini bisa menginspirasi langkah kecilmu juga. Bye! Halo semuanya, kami dari kelompok The Baby Girls Mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya kepada kelompok kami untuk membuat video pendek terkait sampah ini, untuk memenuhi penugasan UAS dan juga untuk mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah yang baik dan benar. dan juga kami ingin berterima kasih kepada teman kelompok kami yang sudah berkontribusi dengan baik dan juga ingin berterima kasih kepada Bapak petugas kebersihan yang sudah siap dan mau untuk diwawancara. Sekian dari kami, terima kasih. Dadah. Ini Tata ya teman-teman.